Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welpiano Prabowo, NIM 180130029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem upah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan ia lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen upah menurut Imam Supomo. Jadi, menurut beliau, komponen-komponen dari upah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada namanya upah pokok, yaitu upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaannya, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua yaitu adanya tunjangan pokok, yaitu tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran. Yang terakhir yaitu tunjangan tidak tetap, yaitu tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerja masuk kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori sistem pengupahan. Sistem pengupahan di semua negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim. Ekstrim yang pertama didasarkan kepada ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas. Ekstrim yang kedua didasarkan kepada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim yang pertama pada umumnya dilaksanakan di negara-negara komunis, sedangkan ekstrim kedua umumnya digunakan di negara-negara yang menganut paham kapitalis. Sistem pengupahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, pada umumnya berada di antara dua ekstrim tersebut. Adapun landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 dan penjabaran dalam hubungan industrial Pancasila. Jadi adapun beberapa dari prinsip pengupahan. Yang pertama, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Jadi merupakan fungsi sosial. Yang kedua yaitu mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga yaitu memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.